Ketika lebaran tiba, iya benar. bulan puasa berakhir, naik 10 kilo. Wah. Padahal puasa loh gua, kenapa jadi naik gitu kan? Hai Febs, good day. Jadi hari ini aku excited banget. Ada apa ya? Oke. Jadi hari ini adalah episode pertama podcastnya Fit and Fab. Jadi kita mau talk the talk. Nah, jadi hari ini kita akan membahas, karena ini bulan Ramadan, jadi kita akan membahas how to be fit and fab while fasting. Nah, ini menarik banget karena banyak banget Fabs di luar sana yang takut olahraga pada saat lagi berpuasa. Jadi ayo kalian harus sit down sekarang, tungguin kita, tenang karena it's gonna be worth your time. Oke, gimana? Udah duduk manis di tempatnya ya. Jadi hari ini kita mulai episode pertama kita dengan our founder. Hey, Kak Gwen. Dia takut banget sama gue. Akhirnya saya bisa menunjuk beliau. Oke, Nah, jadi yes. Gini Kak Gwen. Gini nih. Gimana adek Nun? Jadi ya, karena hari ini tuh kita lagi bulan Ramadan. Iya. Yes. Oke. Jadi karena hari ini kebetulan kita lagi bulan Ramadan nih Kak. Terus kita tuh lagi pengen sedikit memberitahukan kepada Fabs itu biar tidak ada lagi momok mengerikan tentang berolahraga atau workout atau yang lainnya selama sedang menjalankan ibadah puasa gitu loh. Jadi kita kayak ngobrol-ngobrol. Boleh. Aja. Oh iya, aku belum perkenalan guys. Lupa. Pasti perlu dikenalin gak sih? Siapa sih namanya? Oke, maaf. Udah masuk di itu tapi belum perkenalan ya, nanti tolong yang editing di playback diputer ya. Gak usah. Kayak gini aja. Biar kata apa adanya. Kalau kita tuh emang lagi belajar ya kan. Oke. Jadi aku kenalin dulu sedikit aja karena kalau kepanjangan ini ngabisin satu episode kita ya. Jadi singkat aja. Jadi di sebelah saya ini ada Dr. Gwen Dolin ya, harus pakai Gwen, pakai D. Gwen. Oke. Beliau adalah founder dan Apa yo? Iya. Tiba-tiba los. Tolong nanti dikasih tanda tip. Iya. Oke. Nah, baiknya mungkin daripada saya tidak salah menyebutkan apa-apa ya guys ya. Jadi kita langsung aja suruh kenalan ya. Tolong Ibu Dokter, Ibu bos saya diperkenalkan siapakah diri Anda sebenarnya. Asik. Saya adalah seorang wanita Asik. kelahiran Jakarta Biar pada tahun 1994. Oke, jadi But anyway, Nun, ya. aku Gwen. Saat ini aku bertempat tinggal di Tangerang Selatan dan berprofesi sebagai dokter gigi dan kebetulan juga founder dari Fit and Fab. Apakah Fit and Fab? Fit and Fab merupakan sebuah komunitas di Tangerang Selatan basisnya yang berfokus pada kesehatan masyarakat. Wow, sangat ini mulia ya, sekali sangat ya, mulia sekali ya Allah. Kita itu ya. Sangat ini kita adalah wadah kesehatan masyarakat. Boleh mungkin nanti ya Kemenkes masuk. Kemenkes berat banget ya. Nah, ya mungkin lebih kita fokusin lagi kali ya biar nggak ini biar lucut ya. Pertama kita sudah mencoba meraup yang mau boleh banget. Rame di belakang kita ya. Iya. Kalau kata orang-orang tuh biar rame gitu, di belakang ada taruh apa. Oh itu ya, kayak sponsor ya? Iya oh, iya. Gitu. Mungkin kita open for sponsor. Oke, lanjut. Anyway, Fit and Fab itu sebenarnya lebih ke mengajak masyarakat, meningkatkan keinginan masyarakat untuk lebih aware sama kesehatan dirinya masing-masing. Betul. Supaya mereka lebih mau berolahraga. Benar. Lebih sadar akan pentingnya gaya hidup yang lebih aktif dan sehat tentunya. Yes, iya, Kak Nun, Dek Nun. Ya benar. Jadi kalau mau sebelum kita masuk nih ke obrolan kita lebih dalam, jadi kan perlu tahu dulu Fit and Fab itu apa. Mumpung masih episode 1, jadi kalian tuh harus lebih mengenal kita dulu. Tak kenal maka tak sayang. Mantap guys. Mantap. Nah,
Jadi kita balik ke topik nih Kak Gwen. Yes. Puasa dan beraktivitas, terlebih lagi olahraga tuh. Yap. Menurut Kak Gwen tuh gimana caranya biar teman-teman kita itu tidak lagi merasa bahwa pada saat mereka fasting atau pada saat mereka berpuasa mereka tidak bisa bergerak gitu loh, mereka nggak bisa olahraga, mereka merasa kayak aduh aku lemes, dibatasin sama puasanya, betul. kayak gitu kan. Coba dong tolong Iya. kasih masukannya kira-kira ya. Sebetulnya mindset ya, balik lagi yang dunia mindset ya kan. Emang karena apa mungkin kalau di otak kita tuh ya ketika kita lagi berpuasa Bayangannya tuh udah nggak makan, udah nggak minum, Betul. belum tuh abis itu disuruh olahraga ya kan. Bener. Nggak olahraga aja lu kita mesti nahan aus ya dong. Tapi abis itu kita disuruh olahraga. Terus kalau nge-pound, kalau kita olahraganya ke pound yang notabene itu kita mesti Kardio ya. Teriak-teriak ya kan, kardio plus teriak. Bisa lebih takut lagi karena mereka cenderung kayak, ntar gue kalau haus gimana, ntar gue batal gimana, kayak gitu loh. Tapi balik lagi, kalau menurut aku ke mindset yang kita Ini memang Kak Gwen boleh perlu kita lihat-lihatan aja nggak sih apa nggak ada? ubah. Soalnya kalau aku kayak gini, Nah, ini kita lagi ngobrol. muka aku kelihatan ini apa ini oh ada Jadi kita kayak ngobrol, kita ngobrol. kenapa aku tadi lihat yang ini ini juga nyala bilang dong Oh, biasa guys. sampai mana tadi ya baik lagi mindset sih mindset karena memang udah takut duluan jadinya mereka cenderung untuk lebih Melimitkan ke diri ya. iya membatasi dirinya padahal kalau kita nggak coba kita nggak tahu ya Gitu banget ya, bener banget ya. Kita harus coba dulu sih baru bisa tahu. Oke, gitu betul. Itu common banget di masyarakat kita, apalagi mereka tuh kadang tidurnya kan kalau misalnya kita lagi puasa itu tidur tidak teratur tuh Kak Gwen ya, kayak misalnya kita harus menyiapkan sahur, nah begitu di sahur kadang sudah tidak tidur. Nah kalau menurut Kak Gwen tuh enakan tuh workout pada saat puasa itu pagi hari atau sore hari? Kalau buat aku nih, sebenarnya yang paling ideal, kalau kamu misalnya ngomongin ideal nih, Iya. kalau paling bagus setelah berbuka puasa. Oke. Itu paling bagus karena kita udah kembali merehidrasi tubuh, Yes. kita udah minum, ya kan Nun. Terus kita udah ada energi, seenggaknya mungkin belum makan berat, Iya, tapi iya. kita udah ada yang masuk lah Yes. energi mau kurma kayak mau apa ya kan. Mulailah dengan yang manis ya. Oke. Melihat Melihat Kak Gwen, mungkin aku nonton podcast kita kemarin hari ini ya. Iya. Gak apa-apa serius. Jadi saat setelah berbuka puasa memang yang kondisi paling ideal. Tapi ada juga bisa juga kita lakukan misalnya sesaat sebelum berbuka, Yes. kan? Tapi tadi aku juga ada sedikit baca-baca. Ada juga nih kalau memang kalian ada waktu yang cukup. Nah, mungkin pagi sebelum aku sudah nyiapin sahur ya kan. Aku Yang apa namanya? Enggak, tapi yang sebelum kita sahur justru kayak cuma stretching Oh, iya, gitu iya. loh. Oke, kan oke, atau yes. atau abis sahur pun cuma stretching ringan kan Yes. sebenarnya oke kan Boleh gitu. banget. Jadi ya gitulah Intinya tetap kembali ke kondisi tubuh kita ya. Ya, akhirnya dikembalikan kepada preferensi kita. Oke, karena kita lu lebih bisa cocok yang tadi mana. ya. Oke. Berarti sebenarnya tidak ada limit mau pagi atau sore, cuman mungkin untuk yang baru mencoba while fasting atau lagi berpuasa, mungkin sebaiknya setelah masuk asupan dulu ya. Kecuali itu kan kalau kita ngomong setelah berbuka. Berarti not while fasting. Oh ya, sorry. Tapi kalau Ya, kita mau ngomong while fasting, kalau kita mau Maaf. ini moderatornya baru episode 1. Kalau kita kan kalau sudah berbuka Iya, itu normal ya Iya, kan gitu. Tapi maksudnya kalau kita ngomong while fasting Iya, sebelum berbuka. buat yang Iya. baru-baru aku saranin sesaat sebelum berbuka puasa Iya, jam 4 betul. kita 1 jam jam 5 habis itu sudah nunggu ya udah
azan masuk waktu berbuka ya kan gitu. Jadi itu masuk dikit itu ke kelas kita bisa buat. Dan jangan khawatir kalau di kelas Fit and Fab itu kita sesuaikan. Jadi kalau di bulan puasa biasanya kita pilih track atau olahraganya tuh lebih ringan, gitu. Jadi betul. Harusnya bisa mengikuti. Oke, terus nih Kak Gwen masuk nutrisi yang paling cocok menurut Kak Gwen dikonsumsi pada saat puasa tanpa mungkin bukannya aur-auran, sahurnya aur-auran gitu. Tapi kita tetap mikirin nutrisi yang masuk ke tubuh kita pada saat puasa. Oke, sebenarnya kalau ini nggak hanya pas puasa menurut gue ya. Iya dong. Baik. Kalau namanya nutrisi memang kita utamakan tuh yang memang bermanfaat bagi tubuh dulu. Jadi kita nggak usah ngomong pas puasa aja deh gitu ya kan. Jadi sebenarnya terus Ramadan jadi pada saat nggak puasa pun sebenarnya kita sama sebenarnya intinya gitu. Mikirin nutrisi dulu. Cuman memang karena pada saat puasa itu kita butuh energi yang bisa bertahan lebih lama. Betul. Ya kan? Terus supaya kita bisa get through the day pada saat puasa itu jadi lebih ringan, lebih gak gampang lapar kayak gitu loh. Kira-kira kalau Kak Gwen biasanya nih dari Kak Gwen sendiri kalau sahur itu konsumsi apa sih Kak? Justru makanan komplit yang memang seimbang ya. Maksudnya Indomie goreng. Oh enggak, sorry. Maksudnya ada sebut merek loh dia. Mie instan goreng. Gak apa-apa, tenang, aman. Jadi kayak misalnya contoh lengkap tuh apa sih? Ada karbohidratnya, ada kandungan karbohidrat, ada kandungan protein gitu. Ada kandungan lemak yang baik ya kan. Lemak baik ya guys. Iya, terus buah-buahan gitu. Nah, itu pada saat sahur lebih lengkap gitu. Lebih istilahnya kita mesti lebih mindful lah gitu ya dengan apa yang kita konsumsi gitu. Kayak karbohidrat kita lebih pilih karbohidrat yang kompleks, yang dia dicernanya itu bisa lebih lama di tubuh, jadi kita bisa merasa kenyang lebih lama. Sayur-sayuran hijau itu juga kan mengandung serat tinggi ya kan, itu kita bisa bikin kita kenyang lebih lama. Pokoknya intinya adalah makanan yang berbobot berbobot. Nutrient dense istilahnya. Betul. Jadi non kalorik Kita udah ngomongnya berisi. Kan kita bahas. Tenang, masih ada episode berikutnya membahas gitu ya. Tenang kayak gitu. Jadi itu untuk sahur nih kan, untuk mempertahankan jadi biar dia tuh lebih lama. Oke, Peps balik lagi. Maaf ya tadi ternyata kita lupa buat nggak apa-apa. Tapi turns out itu jadi cakep banget kan, biasa. Nanti mungkin balik lagi ke yang mau biasa baru latihan. Mungkin brand-brand yang mau masuk, apakah kalian tidak tertarik dengan ini? Nanti ada loh di belakang kita akan siapin logo-logo. Yuk mari masuk. Oke, lanjut. Jadi tadi pertanyaan aku tentang buka puasa nih Kak gue. Menu buka puasa yang sebaiknya dikonsumsi atau mungkin yang tidak bikin kita tuh begah dan berlebihan gitu loh pada saat, karena banyak banget. Karena sebenarnya tuh puasa itu kita lakukan tuh kan setiap hari dan dari pagi sampai malam, karena pada malam hari kita akan beribadah lagi kan. Betul. Nah, kalau menurut Kak Gwen, makanan apa atau asupan apa yang sebaiknya kita konsumsi itu pada saat puasa? Oke, kan ada istilahnya dari dulu kan kalau kita sering ngomong nih, sering dengar nih ya selama bulan puasa, berbukalah dengan yang manis. Gak tau malu. Berbukalah dengan yang manis gitu. Sebenarnya paling bagus salah satunya adalah kurma, atau kamu cari bener dong, karena kandungan gulanya tinggi, cuma jangan salah itu gula alami gitu. So that's salah satu yang direkomendasikan. Atau kamu bisa pilih yang lain yang manis-manis tapi
sebetulnya kan sering banget ya kalian tuh buka puasa bukanya pakai es cendol. Iya, manis juga guys, itu manis juga jangan guys. salah. Tapi manisnya juga. berbeda ya. Tapi berbeda dan berlebihan. Ya, gitu. So bukalah dengan yang manis seperti kurma, itu tuh paling bagus sebenarnya. Walaupun aku tuh nggak suka kurma ya, Iya. karena cenderung manis banget Manis itu. banget, betul. Tapi turns out ya lama-lama setelah dibiasain enak juga loh, ya kan. Nah itu terus yang nggak kalah pentingnya kembalikan hidrasi kamu, minum air putih, ya kan? Sebelum kamu melangkah lebih lanjut. Berarti ini makan sedikit berat. ini ingetin gorengan nih Kak Gwen. Sorry banget nih. Gorengan. Nun, aku punya cerita. Apa tuh? Yuk, mari bercerita dah. Zaman aku kuliah dulu ya. Jangankan gua, tapi aku ingat banget di kuliah. Kuliah tuh aku kurus banget. Kuliah tuh aku kurus sekali. Bulan puasa Nun. Namanya juga anak kosan, Ya, ya kan? Dulu waktu zaman gua kuliah tuh namanya juga anak kosan. Tiap buka puasa, teman-teman kosan gorengan, gorengseng, ya kan? Tiap hari gorengan. Bulan puasa berakhir, Ramadan tiba, naik 10 kilo. Bulan puasa. Oh, wow. Bulan puasa, bulan Ramadan. Bulan Ramadan berakhir naik 10 kilo ya. Pokoknya ketika Lebaran tiba, Iya benar. bulan puasa berakhir, naik 10 kilo. Wah. Padahal puasa loh gua, kenapa jadi naik gitu kan? Itu kalau buat Febs yang suka bertanya-tanya, kok saya puasa Kak Gwen tapi gak ada hasilnya. Nah gitu. Jadi kadang cenderung memang kita itu karena mungkin pemilihan makanan ketika sahurnya salah, atau kadang-kadang ada orang yang memilih skip sahur. Oh, bener ada ya? teman saya, Iya. teman saya dari Iya. 30 hari puasa. Jangan ke teman kamu, aku pun pernah mengalami itu. Tapi teman saya ini luar biasa Kak Gwen. Dia kalau sahur justru hebat. Iya. Karena dia udah terbiasa tidak sahur gitu. Nah itu ya kan? Teman saya yang di belakang layar itu teman saya. Ini yang benar. Tapi itu biasanya secara psikologis itu apa ya, ketika saatnya berbuka puasa itu tuh ada efek apa ya, kayak kamu ingin nge-reward diri kamu. Reward. Bener dong. Iya. Reward itu sometimes can be a good, tapi sometimes impulsif juga malah kadang-kadang jebak kita ya kan. Jadi self reward katanya. self reward, gue udah nggak sahur, gue atau pemilihan makanan yang nggak baik ya kan. Jadi kita punya apa, keinginan itu untuk makan lebih besar lagi. jadi lebih besar gitu ketika kamu berbuka. Jadi cenderung kayak lapar mata nih, segala apa tuh kepengen. Teman saya banget gitu Kak Gwen. Yang itu ya. Nanti teman saya itu. Nah, gitu. tapi dia tuh punya cara yang unik Kak Gwen. Tolong nanti diluruskan ya, mungkin ada Febs yang juga punya cara seperti itu. Jadi dia caranya adalah makan sebelum tidur, tidak usah sahur gitu. Itu Boleh nggak nyaut dikit? Tapi beneran nanya itu boleh nggak sih? nah, boleh nggak sih Kak? Jadi menghack diri sendiri. Kembali lagi, Coba. kalau misalnya dari segi kesehatan, emang abis makan nih, sesaat setelah makan, itu sebenarnya ada jarak nggak sih harusnya sebelum kita tidur? Ada dong. Kan supaya tubuh itu bisa lebih baik dalam mencerna makanan, gitu kan. Dia butuh waktu dong untuk dia mencerna makanan. Nah, jadi hindari, mendingan kalau menurut aku, apalagi mending tidur cepet ya Kak ya. Terus bangun buat sahur. bangun buat sahur, sahurnya tapi yang benar ya kan. Gini, kadang-kadang orang juga ada salah kaprah nih. Kadang menurut mereka, gue makan kita jorok gitu istilahnya, tapi bukan jorok benar ya. Itu nanti kita bahas, kita mau punya episode buat makan jorok khusus itu ada. Kadang makanan yang kita pilih makanan yang kalorinya tinggi, tapi dengan asumsi gue makan dikit, tapi nanti gue pas kan habis itu gue puasa, misalnya kayak gitu ya. Tapi kan sebenarnya makanan itu juga enggak bukan makanan yang makanan yang bisa bikin kamu kenyang, bukan makanan yang bisa bikin kamu bisa bertahan lah dalam menjalani puasa gitu loh. Jadi mending pilih benar-benar makanan yang
yang bagus, yang berguna buat tubuh kamu, yang nutrisinya penuh. Apakah Kak Gwen nggak pernah jajan? Pernah, jangan khawatir gitu loh. Cuma selama apapun itu kamu konsumsi dalam jumlah sewajarnya ya, masih in moderation, and it's still fine gitu. Segala sesuatu kalau udah berlebihan lah itu yang betul. yang Jadi baik, gitu. Coba tolong Feb semua mulai saat ini tuh lebih mindful lagi pada saat berpuasa ya, karena puasa itu bukan sekedar puasa, tapi disitulah cara kita mengatur diri kita, pola tidur, pola makan dan lain-lain. Oke, jadi tadi kita balik lagi nih Feb, kita tadi udah dengarkan dari Kak Gwen gimana caranya menyesuaikan asupan-asupan kita biar tetap merasa fit selama kita lagi berpuasa sebelum dan sesudah berpuasa loh. Jadi seharian itu kita tetap sehat gitu ya Kak. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak Gwen, tips dan trik dari Kak Gwen ya selama menjalankan puasa itu baik dari aktivitas kita dan asupan kita. Coba tolong nih Kak Gwen dirangkumin nih buat Febs. Ini aja kali ya pesan-pesan singkat, nggak singkat tapi maksudnya pesan-pesan ibunda. Pesan ibunda enggak sih sebenarnya ya sedikit mungkin tips aja. Mostly ini aku sudah lakukan kan berdasarkan pengalaman pribadi ya kan gitu, karena aku sendiri alhamdulillah walaupun berpuasa tetap ngajar dong pagi ya kan. Aku lupa jadi ya teman-teman ya, Kak Gwen itu tidak ada namanya kelas libur atau bukan membatasi ya Kak, mungkin bukan memilih juga tapi tetap jalan aja ya. Selama puasa tetap jalan aja, beliau tetap ngajar SM jalan, PAUD jalan, name it, apalagi jalan semua. Malah jadi malah lebih segar badannya karena manfaat olahraga sendiri itu kan salah satunya bisa bikin kita energize, bisa bikin kita lebih berenergi. Terus ada hormon ketika kita endorfin ketika kita berolahraga kan bikin mood kita juga jadi happy ya kan. Terus kita lebih energize. Ya itulah jadi justru dengan tetap berolahraga aku merasa lebih seger, lebih fit gitu. Iya, jadi pesan-pesannya tetaplah berolahraga. Aturlah tadi dari semua yang udah kita obrolin ya kan. Aturlah waktu, pilihlah waktu yang terbaik dulu memang buat yang bisa kalian lakuin gitu kan. Misalnya mau stretching pagi hari dulu atau jalan pagi juga bisa. Jadi pilih yang ringan-ringan dulu aja lah buat pemula gitu ya. Jangan langsung ikutin kita ya kan. Si coach ini nih jangan langsung ikutin tiba-tiba menerjang badai di kala puasa di pagi hari. Tapi semua tuh takes time guys. Ya, semua takes time, by proses ya kan non. Jadi pelan-pelan dulu aja lakukan yang bisa kamu seperti olahraga ringan seperti lari pagi, jalan pagi. Jogging, light jogging. Simple stretching aja Kak yang setiap pagi. Karena kita nggak mungkin. Tapi jangan hot yoga ya. Jangan hot yoga, jangan nanti aus. Mohon maaf, jangan panas gitu ya kayak gitu ya. Jadi pilih waktunya, terus pilih olahraganya juga dulu yang ringan-ringan dulu. Nanti by time kamu kira-kira gue kayaknya bisa deh naikin lagi sedikit. Betul, kalau badannya udah nyaman. As in for makanannya tadi seperti aku sudah coba jelasin, makanan tuh harus seimbang, well balanced nutritionnya ya kan, baik pada saat sahur maupun berbuka. Nah mungkin ketika berbuka mungkin lebih fokus ke porsinya kecil-kecil aja tapi sering. Benar. Itu setuju sih. Itu untuk menghindari tadi tuh perut begah sama ngantuk ya. Betul. Nanti lagi tarawih kan ya tiba-tiba betul. Jangan gimana betul. Jangan boleh. Terus yang paling penting juga hidrasi. Betul. Mungkin brand buat hidrasi masuk. Brand hydration. Oke gitu ya. Jadi
hidrasi, tetap minum air yang banyak karena air itu yang akan menjaga hidrasi tubuh kita selama kita berpuasa gitu kan. Biasanya normalnya nih paling gampangnya kan kalau suka dengar 8 gelas kan sehari. Bagi aja antara pas sahur dan ketika berbuka puasa. Jadi tetap terhidrasi. Terus air kelapa tuh bagus. Nah mungkin air kelapa. Oh bukan ya? Salah. Mohon maaf. Air kelapa atau yang lain. Nah, yang natural, yang minuman elektrolit gitu lah ya. Ya salah satunya kan air kelapa paling gampang. Nah itu boleh diminum, tapi jangan pakai gula merah, susu, kental manis, jangan murni aja air kelapa pakai es batu udah paling seger ya kan. Itu bisa mengembalikan mineral-mineral kita juga pada saat berpuasa kan yang tadi mungkin sempat hilang gitu. Terus nggak lupa buah-buahan penting banget. Buah-buahan bukan dalam bentuk kemasan kayak pisang hijau gitu enggak ya kayak buah juga yang seger dong. Yang pisang goreng. Pisang tuh bagus loh, pisang. Terus apel, pear ya kan, mengandung banyak serat. Terus banyak airnya juga. Nanti kita ada sesi khusus lagi. Tiba-tiba kita udah mau ada 4 episode luar biasa. Buah-buahan ini aku kasih clue sedikit. Bagus sekali untuk dikonsumsi karena dapat membantu menjaga kesehatan gigi dan mulut. Masuk. Brand kesehatan gigi dan mulut. Masuk. Oke, anyway, itu kali ya secara singkat aja. Nanti kalau misalnya memang masih mau ada pertanyaan, boleh kontak kita ya. Boleh kontak kalian. Ya karena kontak gue takutnya ada kontak kita di sini ya kan. Kontak kita katanya boleh. di sini dulu. Di sini apa di situ? Di sana. Jadi teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan seputar wellness kalian, mau itu buat kalian yang pemula, misalnya nih Kak aku baru mau olahraga gimana dok? Yuk curhat sama kita, nggak apa-apa, kita seneng banget kalau ada yang mau curhat sama kita seneng banget. Boleh langsung ke Instagramnya Fit and Fab atau Instagramnya Kak Nun atau Kak Gwen atau coaches Fit and Fab yang lain boleh banget gitu. Jangan takut sama kita kok gigit kecil-kecil aja kalau kalian banyak makan gula ya gitu ya. Aduh. Oke. Jadi mungkin seperti itu aja, Peps ya. Buat episode pertama ini, aku tahu kalian tuh masih pengen kita di sini, tapi mohon maaf banget ya waktu kita terbatas karena kita masih banyak banget. Karena kita banyak banget kegiatan sore banget ya guys. Walaupun kita lagi berpuasa seperti ini, aktivitasnya masih banyak ya. Jadi sampai sini dulu. Jangan lupa nanti kita ada episode kedua lagi, Talk the Talk with Fit and Fab, dan dengan narasumber yang lain lagi. Yeay! Thank you Kak Gwen, terima kasih.